Francesco Totti memberikan nomor punggung 10-nya yang selama ini dipensiunkan oleh AS Roma. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Ini rekor sehari ada 2 konten cuma untuk bilang here we go, selamat datang Paulo Dybala ke AS Roma. Anjir, bangke. Ada-ada aja. Baru tadi pagi gue bikin konten bahwa Inter ada di ujung tanduk setelah Alexis Sanchez nggak mau putus kontrak. Jose Mourinho menghubungi Dybala dan menjelaskan proyeknya dia. Dybala langsung setuju. Gajinya lebih kecil teman-teman. Dari yang gua baca 4,5 juta plus bonus 1,5 juta. Totalnya sama 6 juta seperti yang ditawarkan Inter. Tapi Inter 5 juta plus 1 juta. Jadi bonus gaji pokoknya lebih gede lah, 0,5 juta. Sebetulnya itu lumayan banget. Gua nggak tahu pertimbangan Dybala apa sampai akhirnya dia nggak sabar menunggu Inter ngelepas Alexis Sanchez. Kalau menurut pertimbangan gua salah satunya adalah menjaga fansnya dia ya dari Juventus supaya nggak berkurang kan. Kalau dia ke Inter bisa-bisa dia dicaci maki. Nah sekarang dengan dia pindah ke Roma bisa dipahami bahwa dia tidak akan kehilangan fanatisme dari fans-fans Juventus. Dan dia menambah lagi di kota Roma dia punya banyak penggemar. Terlebih Francesco Totti memberikan nomor punggung 10-nya yang selama ini dipensiunkan oleh AS Roma. Waduh ya sudah, mau gimana lagi. Alexis Sanchez ini paling ribet banget. Gua nggak ngerti ini dia sekarang lagi dimusuhin kali. Dulu waktu kita ambil Vidal itu bikin kita gagal dapetin Tonali. Sekarang kita gagal dapetin Dybala gara-gara Alexis Sanchez. Untung nih mereka berdua nyumbang kita 3 gelar. Kalau nggak kita udah maki-maki pasti. Dan sebagai pembelaan diri gua aja sih biar gua lebih tenang, gua coba inget-inget Inzaghi juga pernah bilang bahwa dia sudah puas dengan striker yang dimiliki. Gue juga bilang baru di konten tadi pagi bahwa Inter musim lalu penyerangnya terbaik dan sekarang tambah Lukaku harusnya akan tetap lebih baik tanpa kehadiran Dybala sekalipun. Pun Morata di konferensi pers waktu pertama kali sebelum pramusim juga bilang bahwa Dybala adalah sebuah kemungkinan opportunity, tapi itu dia mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari finansial gitu ya, sustainability, economic sustainability waktu itu istilah dari Marotta. Tapi kabar buruknya belum selesai teman-teman, tetap bersabar. Jaga hatinya. Besok pagi ada kemungkinan kita patah hati lagi karena gagal mendapatkan Bremer. Hari ini ada pertemuan antara Inter dengan perwakilan dari Torino, mungkin Marotta dengan si Cairo. Tetapi dari berita yang gue baca beberapa menit yang lalu dikatakan bahwa Inter tidak akan partisipasi dengan negosiasi gaya tender, artinya gede-gedean biaya. Juventus di belakang udah siap nih dengan harga 40 juta. Kalau Inter tidak naikin harga itu dari kabar berita, maka Juventus yang akan dapetin. Ini kan kita jadi kayak mengulang rasa sakit zamannya Dybala nih yang baru 1 hari sebelumnya, baru aja tadi pagi. Begitu Alexis gagal, Roma datang sebentar aja langsung keambil. Nah ini bisa jadi terjadi seperti itu. Hari ini pertemuan dengan Torino, Inter tetap dengan harga 30 juta plus Casadei pinjaman doang. Atau jual dengan opsi penebusan lagi, buyback. Inter tidak naikin harga sedikit pun. Sementara Juventus udah ngontak Cairo dan menanyakan situasi terkini. Begitu Inter gagal hari ini, besok Juventus langsung nawar 40 juta. Marotta sendiri udah ngubungin agennya Bremer untuk bilang bahwa tolong hargai kesepakatan kita. Itu maksudnya adalah pokoknya kalau sampai gua sama Torino udah berhasil nih, jangan palah elunya nih agen dari Bremernya yang neko-neko, toto minta naik gaji, minta tambahan fee, karena Bremer nih sekarang daya jualnya jadi tinggi gara-gara ada Juventus, dia bisa tiba-tiba minta naik gaji, Cairo-nya bisa minta tambahan harga, Inter yang jadi kelabakan dalam situasi ini. Dan 2 kabar buruk tadi teman-teman, masih belum selesai, masih ada tambahan lagi. Ini baru aja muncul berita Gosens cedera. Cederanya cedera ringan sih, tetapi membuat dia jadinya absen di pramusim besok lawan Lens. Gimana cara bacanya nih? Cara bacanya gini nih, sebentar. Kita coba ya. Los. Ternyata los cara bacanya. Gosens absen melawan Los. Cederanya ringan, tapi itu membuat dia jadi semakin terhambat
Orang nggak cedera aja dia masih belum nyetel dengan gaya permainan Inzaghi. Ini dia sekarang kehilangan 1 game pramusim. Kemungkinan di sisi kiri dipasang Darmian dan Lazaro. Namun gue agak berharap ini menjadi berkah di balik musibah. Gue masih sangat berharap Marotta ingin membayar kesalahannya, dia tidak bisa mengambil Dybala. Apalagi kalau sampai gagal dapat Bremer juga. Gue berharap Marotta memberikan pembelian yang mengejutkan di menit-menit akhir ini atau di hari-hari berikutnya. Dan gue melihat ada kemungkinan di sisi kiri, bukan gue melihat sih, gue berharap itu ada di sisi kiri. Gosens belum nyetel ditambah cedera lagi, lalu kita gagal dapetin Dybala dan dapetin Bremer. Marotta harusnya punya perasaan, wah gue harus jaga reputasi gue nih, jangan sampai gue keluar rumah diejek-ejek. Gue agak berharap kita dapetin Kostic sih. Juventus harusnya udah habis uangnya buat beli Pogba, Di Maria, terus tambah Bremer lagi, dan kita butuh sisi kiri nih. Semoga Kostic sih. Kalau teman-teman gimana? Ada perasaan bahwa kita akan dapat pembelian pemain sebagai ungkapan permintaan maaf nggak sih dari Marotta, permintaan maaf tanda kutip ya? Iya deh nih gue gagal dapat Dybala, dapat Bremer nih, gue kasih deh lo Milinkovic Savic, siapa tahu gitu. Tapi gue melihat mungkin Kostic nih karena Gosens tahu-tahu cedera. Oke deh teman-teman, segitu aja konten highlights flash news ini mendadak banget gara-gara Paulo Dybala here we go sign kontrak full agreement to AS Roma. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Udah nggak usah nangis. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.